Engkau kami kagum Tuhan. Sama-sama kita katakan ini dari awal, dari hatimu katakan Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib hikmatnya, lebih dari segala, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada tersuai, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia dan sama-sama katakan kami kagum hormat akan Engkau. Kami kagum Tuhan, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan sekali lagi dengan iman sama-sama dikatakan dari awal. Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh ajaib Tuhan, sungguh ajaib lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada tersuai, kasihmu besar, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Katakan kami kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Teman sendiri katakan ku kagum. Sekali lagi teman-teman sendiri katakan dari hatimu, ku kagum, ku kagum.
Katakan Tuhan akan kemudahanmu ada. Engkau saya mau dikatakan Tuhan akan kemudahanmu ada. Beri tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Sama-sama kita angkat rasa syukur, kita angkat sembah kita. Kami kagumkan Engkau, kami kagumkan Engkau Tuhan, kami kagum. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Angkat rasa syukur-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Oh ya Rabb, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Angkat sembah-Mu. Sama-sama kita angkat sembah kita teman-teman, sebab Dia yang layak kita agungkan. Terima kasih Tuhan. Oh ya Rabb, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Rasakan hadirat Tuhan teman-teman. Sama-sama kita rasakan kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup kita. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Oh, kami menyembah Engkau Tuhan, angkat sembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. I sing praises to your name. Katakan, oh Lord, praises to your name. Katakan, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Katakan, I sing praises to your name. Oh, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly
praises to your name. For your name is great and greatly to be praised. I sing praise, I sing praise, I sing praises to your name. Penuhi tempat ini Tuhan, kau tetapkan di tempat ini. Oh Lord, for your name is great and greatly. Sekali lagi dari hatiku, sama-sama kita katakan, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Terima kasih Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Setiap apapun yang kami alami hari ini Tuhan, berapa banyak pun pergumulan yang kami alami hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau tetap ada bersama kami Tuhan. Bukan suatu kebetulan Tuhan kami berada di tempat ini berkumpul bersatu Tuhan, tapi semua karena kemurahan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Beri tepuk tangan terbaik sekali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau satu di dalam doa. Mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat-Mu di sepanjang hari ini Bapa, terkhususnya Bapa dari pagi hingga siang, sore, menjelang malam hari ini Bapa. Kau masih berkati kami Bapa, Kau masih berikan kami kesempatan untuk kami dapat berkumpul Bapa di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Nama-Mu Bapa. Sebentar Bapa, kami akan memberikan Bapa sebagian dari yang kami miliki, biarlah kiranya Bapa persembahan ini dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami Bapa. Kau berkati Bapa, teman-teman yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Hanya dalam Nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik yang haruskan sejati di hadapan Kamu. Yesusku, terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku.
siapkan hati kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan. Sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau baik Tuhan. Kasih-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
sini nggak kebetulan. Kami ada ini bukan sebuah rutinitas. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di sini. Kami mengasihimu, kami menghormatimu. Waktu-waktu ke depan ini milikmu, bicara sama kami Tuhan, dan kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Silahkan duduk. Shalom. Shalom. Bisa lebih semangat dalam muda shalom. Shalom. Tolong bilang sebelahmu, Tuhan Yesus baik. Dan boleh nggak kasih tepuk tangan buat teman-teman yang sudah melayani di depan, di belakang. Halo, boleh nggak kasih tepuk tangan yang sudah melayani di depan, di belakang. Wow, saya senang banget ada di sini. Perkenalkan, saya Eja Sumansri, saya seorang musisi, saya seorang hamba Tuhan. Saya main musik dari kecil banget, dari umur 4 tahun saya main di gereja, dari umur 2,5 tahun saya main drum. Di masa pandemi kemarin saya sekolah Alkitab, jadi basically dua itu kegiatan saya, bermusik dan berkhotbah. Dan oleh anugerah Tuhan saya sudah nikah, baru sih actually, pasti di sini sudah banyak yang orang tuanya menikah belasan tahun. Saya dan istri kami memasuki usia pernikahan 7 tahun di tahun ini. Dan puji Tuhan banget, November tahun lalu Tuhan kasih kami kado terindah, seorang putri yang lucu banget. Jadi waktu-waktu saya banyak habis di rumah untuk ngurusin baby saya, untuk support istri saya. Karena ternyata setelah baby lahir tuh tugas mama tuh banyak banget yang nyusuin dan lain-lain. So suaminya harus hadir menemani. Makanya saya minta maaf kalau bisa datang dari awal, dan saya juga mohon izin selesai khotbah mungkin harus langsung kembali karena saya harus menemani istri saya dan baby saya lagi. Well, semoga tak mengurangi sukacita karena saya sendiri senang banget ada di sini. Siapa yang asli Depok? Boleh katakan asli Depok? Dari kecil di Depok. Siapa yang bangga sama Depok? Oke, kalau gini, gua sebut Depok satu kata apa gitu? Depok. Ayo enggak ya? Dengar-dengar Raisa juga anak Depok ya? Ya udahlah ya. Tapi satu hal yang saya rindukan dengar baik-baik. In the next, I don't know, 1, 2, 3 years ke depan, kalau orang sebut kata Depok, ada satu kata, revival. Kebenaran rohani. Itu kerinduan saya. Saya bukan warga Depok, tapi saya berdoa teman-teman yang ada di sini bisa bawa apinya. Ada amin? Alright. Yang masih main HP silakan di chat dulu pacarnya yang nggak tahu di mana. Ya kan kalau ketemu di Tinder lu nggak tahu di mana biasanya kan. Bilang dulu gue mau ibadah dulu gitu. Ya, gue mau ibadah dulu. Terus kalau dia bilang ibadah ngapain gitu, ya, artinya bukan dari Tuhan tuh biasanya. Ada di sini yang masih pacaran kasih iman, boleh katakan? Yang bulan depan siap untuk fikri barengan gitu ada. Toleransi katanya. Bukan toleransi, dosa. Enggak, saya nggak menghakimi. Tapi kita di sini kan semua anak muda. Jadi mari apa adanya sama Tuhan. Karena Tuhan tuh nggak suka yang fake. Tuhan tuh nggak suka drama. Kita suka drama. Di sini siapa yang suka drama Korea? Boleh katakan? Drakor. Ya, saya dan istri. Tadi kan saya mention ya. Pas baby lahir tuh sibuknya bukan main. Makanya istri saya baru bisa curi waktu nonton Can Love Be Translated beberapa minggu yang lalu. Drakor ada drakor. Kalian lebih suka nonton drama Cina di TikTok kayaknya ya. Gue tungguin abisnya endingnya, harus subscribe dulu, capek banget. Tapi gak apa-apa. Sejak saya nonton drama Cina, saya pengen baik sama semua orang, ya kan. Saya di rumah punya ART, asisten rumah tangga. Saya langsung baik sama dia, saya takut dia punya pulau di mana gitu. Enggak, kita harus baik sama semua orang. Well, Tuhan gak suka drama, makanya di gereja jangan acting. Di gereja jangan pura-pura angkat tangan, jangan pura-pura nangis. Para pelayan Tuhan jangan pura-pura dalam masuk hadirat Tuhan. Apa adanya sama Tuhan. Kalau lu ngerti hadirat Tuhan, that's good. Kalau belum ngerti nggak apa-apa, kita mau belajar sama-sama. Oleh anugerah Tuhan, saya waktu SMP nggak tahu kenapa saya doa, Tuhan, saya janji pengen baca Alkitab dan doa setiap hari. Ini anak bocah nekat banget saya doa kayak gitu sama Tuhan. Karena saya ngerasa dosa saya banyak, jadi saya berdoa, Tuhan saya janji mau baca Alkitab dan berdoa. Dan oleh anugerah Tuhan, belasan puluhan tahun berjalan, bolongnya bisa dihitung pakai jari lah. Sisanya saya selalu baca Alkitab dan berdoa. Karena hadirat Tuhan seindah itu. Tadi kan teman kita worship leader bilang, mari masuk hadirat Tuhan. Saya khawatir, di akhir zaman ini, di hari-hari ini banyak anak muda yang memang baru masuk hadirat Tuhan menjelang firman. Padahal kan mestinya kita udah di hadirat Tuhan dari sebelum kita kesini, dari di rumah kita. Dari di kosan, dari di motor, dari di ojek, dari di angkot, dari dimanapun teman-teman berada. Dari lagu pertama
dari WL udah ngomong shalom, itu mestinya udah di dalam hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu gak terbatas oleh apapun. The problem is, kita sering lupa Tuhan ada. Saya lagi merenungkan soal CCTV. Ya kan, karena di rumah saya punya ART dan akhirnya kita sewa suster buat jaga baby. Dan setiap ada CCTV, orang tuh selalu agak lebih takut ya. Teman-teman di sini yang udah kerja kantoran, boleh angkat tangan. Pegawai korporat nggak ada, yang punya usaha bisnis, yang suka live TikTok nyari duit dan pengen bisa well. Kita berpikir CCTV itu menakutkan. Kalau ada CCTV, bos kita ngeliatin, orang tua kita ngeliatin dan sebagainya. Tapi surga juga punya yang gak kalah keren. Jauh sebelum CCTV, Alkitab mencatat mata Tuhan ada di segala tempat. So Tuhan tuh gak terbatas. Kenapa saya bahas itu? Karena temanya hari ini adalah Godly Community. Sama-sama bilang komunitas berkenan. Komunitas berkenan. Alright, saya pengen nanya siapa di sini yang udah lama ada di komunitas ini, boleh katakan yang udah lama banget. Oke, satu orang doang. Yang lain pendatang semua. Ini satu gereja atau beda-beda gerejanya nih? Kalau boleh tahu. Beda-beda. Absen. GBI, GPDI, HKBP, GKI, GMS ada. Apa lagi? Sasiova ada. Dua. Katolik ada Katolik. Welcome home semuanya. Kita semua di sini keluarga. Godly Community nggak bicara soal satu nama bendera gereja. Ini bicara tentang satu nama, Yesus. Next, terima kasih. Ada dua ayat yang mendasari dari khotbah saya hari ini. Boleh next, thank you. Nah, sebelumnya kita baca sama-sama di atas. 3, 2, 1. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anak Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Oke, bisa lebih semangat gitu lah kalau kita. Jangan kayak mau mati gitu kalau ini. Kita baca 3, 2, 1. Allah yang memanggil kamu dengan anak Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tolong bilang saudara, lo dipanggil. Ya. Bukan malam ini, dipanggil. Untuk punya persekutuan. Dan Yesus ngomong keren banget. Dari yang tulis kitab Korintus, sebagian masih tahu namanya Paulus. Kalau Yohanes, ini yang tulis Yohanes, tapi ini statementnya Tuhan Yesus. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi gini teman-teman, kita sebagai manusia punya statement. Kita ngepost di threads, dimanapun ada sebuah statement, ada description. Saya sebagai musisi ini lebih dalam. Apapun yang saya mainkan, apapun yang saya buat dengan lagu, dengan musik, itu adalah sebuah statement. Nah, Alkitab punya banyak sekali statement. Semuanya diilhamkan Roh Kudus. Tapi buat saya pribadi gini, kalau sampai bos besar langsung yang ngomong, which is Tuhan Yesus, ini penting untuk kita renungkan. Paulus bilang ini, Allah yang memanggil kamu. Bagi sebagian, yang ngomong kan cuma Paulus, oke. Kita mundur ke Yohanes, Yesus sendiri yang ngomong. Tinggallah di dalam aku. Ini adalah sebuah undangan, ajakan. Dan kalau Yesus yang undang gak pernah main-main. Kita seringkali basa-basi orang kan, main-main ke rumah gue kapan-kapan gitu. Pas dia bilang gue mau main ya, sorry lagi sakit gitu, ngomong gitu ya. Gak boleh bohong sih. Tapi Yesus gak pernah basa-basi. Undangan Yesus ini apa adanya. Tinggallah di dalam aku. Allah yang memanggil saya dan teman-teman kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Di bagian lain Alkitab dikatakan seperti ini. Kita bisa nggak setia, Yesus tetap setia. Artinya apa? Kesimpulan awal, undangan untuk bersekutu ini. Mungkin sudah pernah teman-teman dengar 5 tahun yang lalu. Mungkin kamu dengar kemarin. Mungkin sebagian orang di ruangan ini, lu cuekin aja undangannya. Tapi kabar baiknya, Yesus setia dan undangannya tetap berlaku sampai saat ini. Buat sebagian yang, aduh gue masih malas bangun hubungan sama Tuhan, undangannya masih ada sampai saat ini. Next, terima kasih. Prinsipnya gini, komunitas penting, ya. Saya nggak anti komunitas. Komunitas penting. Alkitab mencatat pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Makanya saya percaya di dalam udara firman Tuhan, milih pasangan juga nggak bisa sembarangan. Ya, karena pergaulan aja bisa merusak kita, apalagi pasangan yang sedekat itu. Makanya teman-teman di sini hati-hati pilih pasangan. Kalau single nggak apa-apa, nggak rusak. Emang nanti pas masuk surga Petrus tanya single, wah gitu enggak kan? Aman. Lo single aman. Tapi kalau lu salah pilih pasangan, hancur berantakan. Gini, orang tua bisa pisah. Orang tua saya berpisah waktu saya SMA. Cerai orang tua saya, hancur saya, sedih banget. Tapi puji Tuhan saya bertahan di dalam Tuhan.
Orang tua hancur, kamu bisa tetap baik-baik saja. Tapi kalau pasanganmu hancur, pasanganmu bukan dari Tuhan, ini bahaya. Orang tuamu pisah, kamu bisa dijaga sama Tuhan. Tapi kalau pasanganmu berantakan bukan dari Tuhan, hidupmu berpotensi berantakan juga. Kenapa? Karena pasangan akan jadi satu sama kita. Tuh, puji sendiri kan. Kalau saya bahas pasangan, nggak seneng di sini. Bodoh amat. Nggak, ini listrik boy, jangan norak. Ini pakai kabel, gitu kan. Kabel. Komunitas penting, pasangan apalagi. Tapi bukan segalanya. Hubungan lo sama Tuhan Yesus yang segalanya. Next. Karena gini faktanya, persekutuan pertama manusia itu bukan sama sesama manusia. Mungkin sebagian kalau baca Alkitab setengah-setengah akan bilang ini, persekutuan Adam ya sama Hawa pertama. Nggak sepenuhnya benar. Kalau teman-teman baca Kejadian 2-3, sebelum baca Alkitab tuh seru banget. Makanya di sini masih malas baca Alkitab, tobat. Baca, seru banget. Kejadian 1 menceritakan Yesus Tuhan Allah Bapa menciptakan bumi. Udah ada Roh Kudus di situ loh. Jadi kan saya ngerti di akhir zaman ini mungkin agak melebar, tapi bagi sebagian, Kak, kekristenan rumit banget ya. Gue diledekin sama temen gue, Tuhan lu 3 gitu. Enggak. Kalau kita mau buka hati belajar firman, kita ngerti kok Tritunggal apa tidak sesulit itu. Alkitab mencatat pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Roh Allah melayang-layang itu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sudah ada di Kejadian. Tuhan Yesus Allah Bapa Roh Kudus bertiga itu udah ada, ketiganya esa satu. Saya nggak akan bahas ini kelamaan, tapi intinya baca Alkitab seru banget. Kejadian 1, 2 penciptaan langit dan bumi. Kejadian 3 apa? Manusia jatuh dalam dosa. Gila. Kejadian kitab pertama nih, Alkitab ada di sini. Kitab pertama, nggak usah jauh-jauh ke halaman tengah. Pasal ketiga udah bahas kejatuhan manusia. Jadi sebobrok itu manusia. Saya nggak tahu teman-teman ngikutin Epstein Files gak? Sebagian ngikutin ya. Tapi kalau kita baca Alkitab nggak usah kaget. Itu udah ada dari zaman dulu. Sebagian hamba Tuhan bilang Epstein ini udah kayak Raja Baal di zaman itu. Emang ngaco banget. Emang jahat banget. Dan terima kenyataan bahwa kita hidup di dunia yang sejahat itu. So, dengar baik-baik. Kalau anak Tuhan tidak lebih baik kelakuannya, buat apa menjadi anak Tuhan? Jangan marah sama saya. Kita di gereja nih terang, tapi di luar gereja kita ngaconya sama, ngomong joroknya sama, kelakuannya sama. Buat apa? Apa bedanya? Persekutuan manusia pertama adalah dengan Tuhan Allah. Teman-teman baca Kejadian. Mereka berjalan di taman, manusia mohon maaf telanjang tanpa busana dan mereka tidak malu. Seintim itu sama Tuhan. Saya berdoa teman-teman gak ada berpikiran jorok ya. Tapi kita bisa buka baju sama siapa sih waktu kecil sama orang tua. Setelah dewasa kita tidak berbusana dan biasa-biasa saja dengan pasangan kita, orang yang paling dekat sama kita. Ya, makanya mohon maaf di sini, mohon maaf banget. Yang masih suka nonton film porno, bertobat. Karena lo sakit. Jangan marah sama saya, karena itu penyakit. Itu virus, sama kayak COVID. Virus. Kenapa? Lo bisa nontonin orang tanpa busana, yang bukan siapa-siapanya kita. Ini sakit, teman-teman. Dan setan bikin itu biasa-biasa aja buat kita. Padahal kenyataannya ini aneh banget. Sejatinya kita berani buka baju kalau dengan pasangan kita atau waktu itu dengan orang tua kita. Orang yang sedekat itu. Dan kita mencatat, Adam dan Hawa berjalan di Taman Eden tanpa pasangan. Tanpa busana, Dengan Tuhan Allah bergaul sama mereka. Sedekat itu. Dan anyway, kembali, pasal 3 mereka bikin dosa. Pas bikin dosa, matanya melek, malu, gak ada busana. Tuhan korbanin hewan. Itu prototipe dari pengorbanan Yesus. Ribuan tahun kemudian. So, dosanya bikin kita jadi jauh dari Tuhan. Tapi kematian Yesus berusaha memulihkan lagi persekutuan kita sama Tuhan. Makanya anak Tuhan harus pintar. Kalau teman-teman ditanya buat apa Yesus mati, menebus dosa. Amin. Tapi apa berikutnya? What's next? Gak cuma menebus dosa dong. Memulihkan persekutuan kita sama Tuhan. Jadi persekutuan kita sama Tuhan itu adalah yang utama. Yes, komunitas bersama sesama penting. Teman-teman harus ada di gereja lokal, di komsel, you name it, namanya CG, dekul, apapun itu penting. Di sini komunitas penting. Tapi tanpa bermaksud merusak, izinkan saya sampaikan itu bukan segalanya. Hubungan dengan Yesus adalah segalanya. Kenapa? Ada 3 poin sederhana. Next, thank you. Karena cuma Yesus yang gak terbatas. Teman terbatas. Saya sayang banget sama papa mama saya. Mereka bercerai. Saya tetap dekat sama keduanya. 2018 papa saya berpulang. Sedih banget. Tapi saya ngerti papa saya terbatas.
Saya sayang banget sama istri saya dimanja sama istri saya. Manja banget. Tidur nggak ada dia itu nggak bisa gitu malam-malam, nggak bisa. Makanya kalau keluar kota, mau semalam apapun saya ambil last flight, saya pulang. Karena paling nggak saya ketemu dia malam-malam. Tapi tetap saya terbatas. Sekarang dia lagi jagain anak di rumah, dia nggak bisa ikut ke sini. Manusia terbatas. Mungkin teman-teman kamu bisa bikin janji sama teman lo, gue akan setia sama lo, gue akan tetap temenan sama lo. Terus lo punya pacar, otomatis menjauh. Seberapa banyak persahabatan rusak cuma karena salah satu temannya punya pacar. Tadi udah gak care sama gue, ya iya dia care sama pacarnya, gak apa-apa. Santai aja gitu. Jangan sahabat lu punya pacar terus aduh dunia gue runtuh. Enggak, lu cari pacar juga dong. Enggak. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Gini teman-teman, semuanya akan ditambahkan itu sifatnya bonus. Kalau bilang bonus. Bonus. Kita fokus sama bonusnya. Tuhan, pacar gue kapan, kerjaan gue kapan. Sedangkan berkesannya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu. Kenapa Tuhan Yesus yang terutama? Kenapa kerajaan yang terutama? Karena hanya Dia yang tidak terbatas dan berkuasa. Hanya Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya nggak pengen ninggalin istri saya, tapi saya terbatas. Teman-teman mungkin saya sama orang tuamu, tapi kamu terbatas. Ada saatnya berpisah. Gak usah jauh-jauh di mall, WC-nya kan cowok cewek. Pas saya ke WC, saya pisah dari istri saya. Terbatas kita manusia. Cuma Tuhan yang gak pernah terbatas. So, hubungan sama Tuhan yang terutama. Karena Tuhan yang tidak terbatas. Kita terbatas, kita butuh pribadi yang tidak terbatas. Ada buat kita. Next, terima kasih. Alasan kedua gini. Supaya ketika di dalam keluargamu, di dalam komunitasmu, di dalam pertemananmu, di dalam grup WhatsAppmu, whatsoever, ketika ada masalah, dalam bahasa sehari-hari, lu nggak norak gitu. Banyak orang kan kalau ada masalah sama keluarganya, sama temennya, sama komunitasnya, sama circle-nya, itu udah kayak dunia mau runtuh gitu. Berantem di komunitas, waduh, ngomong di threads, udah berapa, bikin IG story yang sekecil semut gitu, curhat panjang banget. Banyak yang keluar dari gereja, bahkan pindah kepercayaan, pindah agama, gara-gara kecewa sama manusia. Listen, saya nggak berusaha merendahkan perasaan teman-teman. Tapi yuk kita terbuka, di sini kan semua udah gede-gede, ya kan? Kalian generasi kritis nih. Wajar nggak? Lo kecewa sama manusia ninggalin Tuhan? Sorry, wajar nggak? Why? Kenapa? Lo kecewanya sama manusia, lo ninggalin Tuhan. Lo kecewa sama manusia, lo nggak mau pelayanan. Something's wrong. That's why pegang nomor satu. Persekutuan sama Tuhan yang terutama Tuhan gak akan bisa jauh dari kita. Dia tidak terbatas. Dan manusia terbatas, makanya manusia akan mengecewakan kita dan kita akan mengecewakan orang lain. Saya paham, saya pernah ngecewain orang. Jadi gak apa-apa. Bukan gak apa-apa saya gak mau tobat, saya mau tobat, tapi saya ngerti saya terbatas. Yesus harus jadi yang terutama dalam hidup ini. Dan ketika ada konflik, hubunganmu sama Tuhan cukup kuat gitu. Untuk kamu bisa merespon dengan benar. Jangan sampai pas ada konflik, lemah. Jangan sampai pas ada konflik, kamu gak punya pegangan. Gini nih, ini komunitas nih, lo pegang. Pasti hancur, pasti berantakan. Karena komunitasmu gak akan sekuat itu, Yesus yang kuat. Ketika kita pegang tangan orang tua kita, at some point akan terpisah juga. Mungkin sebagian kalau saya dan istri kami kehilangan anak 4 kali. Dan bagi yang belum nikah mungkin belum ngerti, tapi yang sudah nikah akan mengerti betapa beratnya itu. 4 kali kehilangan anak tuh neraka buat saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik. Babynya lahir akhirnya. Tapi saya ngerti setelah 4 kali kehilangan, sesayang-sayangnya saya sama si baby kecil ini, saya tahu dia bukan segalanya. Yesus yang segalanya buat saya. Saya main musik dari kecil teman-teman. Mungkin sebagian tahu saya seorang drummer, jadi orang tahunya saya musisi. Dan saya suka banget main musik. Itu sebuah hal yang natural dalam hidup saya. Oleh anugerah Tuhan, waktu dulu saya nontonin Indonesian Idol di TV. Pengennya main di situ, Tuhan jawab saya main di situ. Saya pengen ngiringin penyanyi siapapun, Tuhan jawab saya ada di situ. Tapi saya paham bahwa musik, bahwa drums, apapun yang saya buat, bukan segalanya. Karir musik itu ada masanya. Jadi musik bukan segalanya buat saya, Yesus yang segalanya buat saya. Jadi ketika saya nggak lagi main mengiringi seorang penyanyi siapa, ketika saya nggak lagi main di TV, bla bla bla, saya biasa aja. Karena jati diri saya bukan di situ. Harga diri saya bukan di situ. Bagi sebagian, wah kak, lu enaknya bisa main di sini, enggak, gue enak karena gue anak Tuhan. Karena Yesus ada di sini, bukan yang lain. Saya pernah datang ke sebuah ruangan, semua orang kenal sama saya di situ. Saya pernah datang ke sebuah ruangan,
nggak ada satu pun yang kenal sama saya. Jadi pernah ada datang gitu orang teriakin, wah puji Tuhan. Pernah saya datang, saya mau ke panggung, saya main drum. Saya dilarang, orang itu nggak tahu saya mau main drum, nggak boleh. Puji Tuhan, saya stabil di dalam Tuhan. Kalau harga diri saya di musik saya bakal bilang sama dia, lu nggak tahu gue siapa. Jadi dia nggak tahu. Emang dia nggak tahu kenapa? Orang kalau nggak tahu dia kenapa sih biasa aja, nggak apa-apa. Yang penting Yesus kenal kita. It's all about Him. Makanya teman-teman di sini saya ngerti gerejanya banyak beda-beda, tapi jangan banggain gereja lu lebih dari Tuhan lu. Jangan sampai gereja gue yang terbaik, pendeta gue yang terbaik. Enggak, Yesus yang terbaik. Mungkin pendetamu punya subscribers jutaan, mungkin pendetamu punya gereja yang luar biasa besar, respect. Tapi penghormatan utama buat Tuhan Yesus. Jangan membanggakan manusia, jangan membanggakan diri sendiri. Kita terbatas dan kita akan dikecewain orang. Next, terima kasih. Alasan yang ketiga gini, kenapa Yesus yang utama? Karena dasar dari sebuah komunitas kan kita memberikan kasih. Itulah Yesus datang ke dunia mengasihi. Dan hanya yang sudah mengalami dan sudah mengerti kasih yang sempurna yang bisa mengasihi komunitasmu, yang bisa mengasihi sesama. Jangan marah sama saya. Banyak komunitas hancur karena mentalitasnya masih korban. Kalau ada masalah, lu ngerasa korban. Aneh ya, masalah milih tema buat nakal gitu. Temanya apa ya? Jadilah terang atau palungan atau apa gitu. Berantem. Berantem gak jelas, tema Natal doang berantem. Kayak Natal gak ada lagi tahun depan gitu kan. Berantem. Terucap lah ini. Iya gue tahu gue anak broken home memang. Apa sih? Hari Minggu mau pelayanan. Oke, baju merah atau biru ya gitu. Akhirnya dia banyak yang pilih biru. Si merah merasa gue korban. Gue gak pernah didengerin. Dari dulu orang tua gue gak dengerin gue. Sekarang gereja gue gak dengerin gue. Apa sih? Gini. Saya bukan gak empati. Tapi sadari kamu tuh bukan korban, kamu anak raja. Yesus mati buat kamu dan bangkit buat kamu. Saya nggak tahu teman-teman masa lalunya seperti apa. Mungkin pernah ada yang dibully, saya pernah. Mungkin pernah ada yang diputusin pasangannya karena dia selingkuh sama orang lain. Ya itu bukan dari Tuhan lah pasti ya. Mungkin kamu pernah mengalami penolakan berulang kali. Mungkin kamu berapa kali minta follow back, bukan di follow back malah di block gitu. I don't know. Ya. Tuhan izinkan itu supaya kamu ngerti bahwa itu bukan jati dirimu. Jati dirimu hanya Yesus. Kalau kamu sadar kamu dikasihi, kamu akan jadi berkat di komunitasmu. Pas kamu gak diterima sarannya, pendapatnya ya gak apa-apa. Gue anak Tuhan, gue siap jadi berkat, gue siap mengasihi. Karena kamu sudah dikasih terlebih dahulu sama Tuhan Yesus. Minggu lalu saya baru bahas tentang kasih di sebuah gereja. Selama ini kita mikir kasih itu apa sih? Kita mengasihi Tuhan gitu ya. Kita pelayanan, kita kasih persembahan, kita baca Alkitab. Di hati Tuhan, gue sayang sama lo gitu. Tapi Alkitab mencatat ini, definisi kasih adalah Ia mengasihi kita. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi, tapi Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita. Jadi teman-teman, kita punya satu kesamaan di sini. At the end, ketika ada orang yang bertanya, lu siapa? Lu tuh apa? Kamu bukan seorang arsitek, kamu bukan seorang akuntan, kamu bukan seorang worship leader, kamu bukan seorang musisi. Kita semua sama. Kita ini apa sih? Kita ini siapa sih? Kita ini yang dikasihi sama Tuhan Yesus. Dan kalau kamu ngerti kasih Tuhan besar buat kamu mampu mengasihi orang lain. Next, terima kasih. Saya akan cepat ya supaya teman-teman gak kelamaan. Izinkan saya bertanya, apa dasar dari komunitas ini? You guys come from the different church. Apa alasannya ada di sini? Kenapa? Komunitas ini apa? Kenapa lu gak nongkrong di Margo? Kenapa kesini? Apa sih yang bikin komunitas ini menarik? Saya nggak tahu teman-teman mau jawab atau enggak, tapi sebagai komunitas karena seru aja gitu. Bos, kalau seru cari di luar lebih seru. Ya, kalau gue pengen gabung di rumah rohani karena seru, di luar sana banyak yang lebih seru. Dan seru nggak bisa jadi dasar. Seru itu pas lagi ada banjir, badai, hancur rumahnya. Seru nggak bisa jadi full fondasi, nggak bisa. Apalagi alasannya? Karena di sini semuanya cinta Tuhan. Kesannya sweet ya. Tapi izinkan saya sampaikan, cinta Tuhan pun nggak bisa jadi dasar. Banyak orang cinta Tuhan, mohon maaf hidupnya masih ngaco. Padahal kita katakan kalau kamu mengasihiku, kamu akan menaati segala perintahku. Di luar sana bahkan di dalam gereja masih yang salah konteks, salah konsep tentang mengasihi Tuhan. Cinta Tuhan aja nggak cukup. Apalagi kalau cuma karena seru, cuma karena dekat dari rumah. No, nggak bisa. Apa dasar dari komunitas ini? Gue diberkati, Kak. Kamu akan dapat berkat di tempat lain, teman-teman. Trust me.
Jadi kamu harus ketemu satu alasan kenapa komunitas ini memang dari Tuhan. Itu pribadi, tapi jika saya sampaikan poin berikut, next, thank you. Pakai tuh segini. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Ayat ini relate banget sama saya. Relate banget. Baby saya baru bisa minum susu. Kadang tergoda, gue kasih air putih aja, gue kasih jahe gitu kan, tolak angin gitu. Nggak bisa. Dia maunya susu. Susu murni. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Ini bukan rumah jasmani guys, ini rumah rohani. Ya, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kalau ini rumah jasmani, badan sehat, jiwa mungkin sehat, rohnya enggak. Alkitab mencatat kita manusia roh. Tuhan fokus sama roh kita. Saya nggak tahu teman-teman peduli nggak sama rohmu. Karena kamu pasti peduli dengan jiwa, dengan tubuhmu. Lapar, food, grab food, anything. Ya kan, saya tahu coffee shop di Depok ini banyak banget ya kan, nongkrong, roti bakar. Lo peduli sama jiwa lo. Aduh, lagi pengen dengar podcast, Netflix, aduh menyentuh jiwa, ya kan? Makanya kalau di gereja dengar lagu rohani nangis, jangan ngerasa itu zaman Tuhan, belum tentu. Kita dengar lagu pahit aja kan mau nangis, ya kan? Saya nih puji Tuhan, saya bahagia sama istri saya. Saya bahagia banget, catat, saya bahagia banget sama istri saya. Suatu saat karena dia naik daun, saya dengerin di mobil, sedih lu gue. Gue lagi bahagia sama istri gue, kok gue dengerin band aja sedih ya. Jiwa kena. Bermusik itu contohnya jiwa. Tapi Alkitab fokusnya sama rohani. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin, bukan cuma kadang-kadang, tapi selalu. Seberapa haus kita sama firman Tuhan. Akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayat 5. Dan biarlah kamu, saya dan teman-teman juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan sekali lagi suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani, sekali lagi ditegaskan sama Petrus, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. So, saya berdoa teman-teman bisa melihat komunitas ini dari sudut pandang yang berbeda. Ini bukan cuma sekedar seru gue ya nongkrong, tempatnya dingin enak, makan. No, kamu ada di sini dari berbagai gereja denominasi. Harus punya tujuan dari Tuhan. Harus ngerti kenapa ada di sini. Untuk mempersembahkan persembahan rohani. Bunyi sekali lagi. Mempersembahkan sebuah persembahan rohani. Saya, tadi teman-teman mungkin dengar saya main drum di gereja dari kecil banget. Coba kita kritis, anak kecil ngerti nggak persembahan rohani? Enggak. Gue main musik di gereja, gue seneng main drum, gue cinta Tuhan, iya, tapi pengertiannya terbatas. But that's the thing with us hari ini, sore ini. Kita sudah cukup dewasa untuk mengerti bahwa kita harus mempersembahkan bukan hanya persembahan yang biasa-biasa aja, tapi persembahan yang rohani buat Tuhan. Yang berkenan kepada Tuhan. Itu goalsnya. Makanya kembali lagi ke masalah pilih pasangan gitu kan, Tuhan cantik banget Tuhan, kulitnya mulus banget Tuhan, kepleset mulu tangan gue Tuhan. Tuhan ganteng, kaya, suaranya bagus Tuhan. Aduh Tuhan, mobilnya nyaman Tuhan. Aduh Tuhan, ini cewek hot banget Tuhan. Iya, neraka lebih hot lagi kalau dia sama. Kita bisa punya banyak kriteria soal pasangan, tapi ujungnya satu. Berkenan gak di hadapan Tuhan? Gak usah jauh-jauh deh. Siapa di sini gak suka Indomie angkat tangan? Goreng, rebus dan sebagainya. Saya dan istri suka banget. Tapi seringkali ini saya ngomong soal rohani sama kalian. Saya apa adanya aja sama teman-teman. Berapa kali kita mau makan, Tuhan bilang jangan keseringan. Saya tahu kalau saya makan, badan saya senang. Instagram saya mungkin senang gue upload nih. Tapi Tuhan gak berkenan, ngapain? Mungkin kamu pengen nonton Netflix, series Korea itu 1 hari selesai gitu. Jiwa lu puas, rasa penasarannya hilang, tapi Tuhan gak berkenan. Ngapain? Same thing dengan pornografi, dengan maaf, jangan marah sama saya. Jangan marah, please. Marah biarin lah gue dari PSD, jauhin kesini. Samperin rumah gue capek. Bagi sebagian kamu nge-vape, merokok tuh freedom, gak bebas kan. Kan gue merokok gak pakai duit pendeta gue kan. Pakai tabungan gue kan. Kan gue kalau ngerokok gak ngerugiin lo kan. Rumah kita jauh bla 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 bla. Iya, tapi berkenan gak di hati Tuhan? Banyak yang nanya sama saya, Kak, tato boleh gak? Saya gak punya hak menentukan, saya bukan Tuhan. Tapi kamu berdoa, baca Alkitab,
Tanya Tuhan, Tuhan berkenan enggak? Gitu loh teman-teman. Jangan marah sama saya, tapi vape rokok, udah pasti kamu gak jadi berkat. Buat badanmu iya, buat orang lain iya. Jangan marah sama saya. Ini sesuatu yang kita harus kritis banget. Kalau Tuhan gak berkenan, buat apa saya lakukan? Saya ini main musik dari kecil, sekali lagi saya ngomong berulang-ulang supaya teman-teman tuh ngerti ya. Tapi ada satu masanya saya bilang ini, Tuhan, kalau saya main musik, saya dapat duit, saya dapat kesempatan, follower saya nambah di TikTok, di Instagram. Tapi Tuhan gak seneng, ngapain saya berhenti aja main musik? Karena saya ngerti, percuma saya seneng kalau Tuhan gak seneng, percuma. Saya dari baru rilis sebuah lagu judulnya Menyenangkanmu. Saya nggak tahu teman-teman udah dengar atau belum. Lagu itu tuh cuman lagu curahan hati saya aja. Tuhan, saya pengen nyenengin Tuhan dong. Karena saya tahu kalau saya nyenengin diri saya nggak ada habisnya. Kita ini manusia sok tahu, banyak sok-sokannya lah kita. Kalau berusaha menyenangkan kita nggak ada habisnya, nggak ada ujungnya. Tapi kalau kita nyenengin Tuhan, kita sudah ada di track yang benar. Next, terima kasih. Saya akan tutup dengan 3 poin ini. Godly community. Syaratnya apa sih? 1, Jesus as the center. Bukan pendetamu, bukan gerejamu, bukan kakak rohani pembinamu, tapi Yesus pusatnya, Yesus dasarnya. Makanya teman-teman, with all the respect, saya paling gak suka ada di sebuah gereja yang pendetanya dikultusin. Ngerti dikultusin ya? Dipuja-puja, Bapak luar biasa. Di gereja itu penjilat pendetanya banyak banget. Saya muak sama gereja kayak gitu, jangan marah sama saya. Karena saya tahu manusia gak sanggup terima kemuliaan itu. Kamu puji-puji pendetamu, dia akan jadi sombong suatu saat. Karena manusia gak ada yang sanggup terima itu. Makanya beberapa kali pendeta yang punya karunia kesembuhan, habis dia sembuhin orang, bukan dia sembuhin orang, habis Yesus sembuhin orang, dia bilang gini, jangan bilang saya yang sembuhin, Yesus yang sembuhin kamu. Segala kemuliaan buat Tuhan. Saya pernah dibully di Twitter zaman dulu karena tiap ada orang muji saya bilang thank God, praise God. Saya dibully teman-teman, nggak apa-apa. Karena saya tahu saya nggak sanggup terima kemuliaan itu. Kalau dia bilang, kalau jago banget, kak bla bla bla, puji Tuhan. Tuhan aja yang terima, saya nggak sanggup, saya nggak bisa. Kita nggak ada yang bisa di sini. So syarat dari community, syarat komunitas pertama, Yesus harus jadi pusat. Lalu kedua gini, kamu harus punya kerinduan akan firman Tuhan yang murni. Tadi Petrus bilang gini, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Mungkin waktu kecil kita pengen belajar firman Tuhan, ini seru baca Alkitab ya. Makin gede, makin banyak polusinya. Kamu udah mulai kenal buku-buku lain, pengajaran lain. Saya nggak tahu di sini ada yang merayakan Imlek atau enggak. Udah banyak banget tuh takhayulnya, nyebelin banget, saya nggak ngerti. Tapi saya dengar tuh beberapa katanya sebelum Imlek gak berani nyapu rumah gitu kan, gak berani gunting rambut gitu kan. Kalau ada orang yang di rumah saya botakin deh. Kalau lagi mau pisah LDR sama pacarnya sebulan 2 bulan jangan kasih parfum gitu. Nanti nggak ketemu lagi. Udah. Dunia akan berusaha bikin kita percaya yang bodoh-bodoh kayak gitu. Di sini ada yang masih nyari pacar berdasarkan sio, ada sio. Sio. Kak gue maunya dia babi cocok kah gitu. Aduh Tuhan. Saya dari dulu nggak pernah percaya gituan. Kalau ada yang bilang, kalau ini ya apa Capricorn business apa, tolak dalam nama Yesus. Ngapain untuk kita terima teman-teman? Amen. Dan ini tips ya, nggak usah nggak enakan sama opungmu, sama ommu, sama teman-temanmu. Kau ini sionya ini ya, macam apa? Enggak, saya dalam Yesus gitu ya. Enggak papa, mama saya dalam Yesus. Sombong kamu? Enggak, saya nggak sombong. Enggak, saya nggak sombong, tapi saya nggak mau dikutukin. Karena apapun di luar firman sifatnya mengutus. So teman-teman, kalau kamu pengen ada di komunitas yang benar, pastikan you guys sebagai satu community haus akan firman Tuhan yang murni. Makanya sekali lagi, syarat komunitas dari Tuhan bukan cuma seru, tapi ngerti kebenaran firman Tuhan. Siapa yang Tuhan percayakan jadi pemimpinmu, pastikan dia belajar firman dengan benar. Dia sekolah Alkitab, dia ngerti tritunggal artinya apa. Saya tidak anti bahasa roh, saya sangat berbahasa roh. Tapi saya tahu gak semuanya terima. Tapi saya bisa mempertanggungjawabkan kenapa saya berbahasa roh. Saya pelajari, saya nggak sombong teman-teman, tapi saya ngerti saya ini terbatas, makanya saya mau belajar. Teman-teman harus ngerti di Wahyu ada kuda merah, kamu harus ngerti itu. Minimal, the least you can do sebagai anak Tuhan adalah kalau ada yang bilang, kalau percaya Yesus sih, apa bedanya dia sama Tuhan-Tuhan yang lain? Kamu bisa jelasin.
Minimal kamu tahu Yohanes 14, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Siapa di sini yang masih suka curhat sama ChatGPT yang katakan? Bos, ada Roh Kudus, ngapain lu curhat sama ChatGPT? Tapi gini teman-teman, yang masih punya ChatGPT nggak apa-apa, nggak dosa asal aja curhat. Kamu cari, kulik aja, cecer ChatGPT, tanya gini, menurutmu siapa Tuhan? Terus dia akan jawab nih, oh jawabannya akan muter-muter, semua kamu punya enggak? Lu tanya, tapi menurut kamu pribadi siapa Tuhan? Siapa yang berani declare dia adalah Tuhan? Kamu akan ketemu jawaban teman-teman. ChatGPT aja tahu. Celakanya banyak anak Tuhan yang nggak tahu kenapa lu Tuhan. Ya, hidayah setiap orang berbeda sih. Gue emang. No. Ini bukan cuma hidayah dari Tuhan. Kita dipilih untuk percaya sama Tuhan Yesus. Tapi kita punya harus alasan yang injak bumi. Kenapa lu percaya sama Tuhan? Kenapa kamu ke gereja? Kenapa kamu persembahan? Kamu harus punya alasannya, belajar. Sekali lagi kamu harus punya mentor, kakak rohani yang bisa ngarahin kamu belajar firman. Itu komunitas yang sehat. Makanya saya nggak anti gereja seru, saya nggak anti lighting, saya nggak anti sound system. Saya kalau pelayanan sama tim saya selalu pakai sequencers, jadi kita teknologi banget teman-teman. Tapi saya ngerti bukan itu yang utama. Sebuah gereja akan ramai bukan karena pendetanya ganteng, bukan karena pendetanya cantik, bukan. Sebuah gereja akan ramai ketika firman yang diberitakan sehat di dalam Tuhan. Makanya banyak yang nih gereja kok bahas tentang teori kemakmuran, kok hyper grace. Saya nggak peduli, cepat atau lambat akan sepi. Karena ketika Yesus digigikan, orang-orang akan datang. Itulah pentingnya belajar firman. By the way, ayat barusan juga konteksnya bukan di situ. Yang barusan adalah Yesus ditinggikan apa? Ketika Yesus disalib. Jadi betapa pentingnya kita belajar firman, teman-teman. Dan seru sekali belajar firman. Jangan malu ya, jangan malu. Siapa di sini baru pengen doang nggak salah. Siapa di sini pengen sekolah kita angkat tangan? Jangan malu. Gila. Ya pendetanya gimana? 20 tahun lagi. Sikel Grace mana ginting? Bos. Sikel Grace. Siapa di sini kuliah ekonomi? Siapa di sini suka matematika? Geng Jeropolin siapa di sini? Siapa di sini pengen kuliah akuntansi, kedokteran, dokter hewan, dokter cinta apa bebas. Siapa di sini anak seni pengen kuliah musik? Gini teman-teman, gini. Nggak salah kuliah semua itu. Tapi di surga nggak kepake. Lu mau sejago apapun arsitekturnya, di surga udah sempurna. Nggak kepake. Tapi kalau kita belajar teologi, yang sedihnya, bagi sebagian orang, ya udahlah gue kalau nggak terima kuliah apapun, ya gue terpaksa sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab jadi opsi terakhir. Padahal itu ilmu yang abadi. Jadi di sini kalau mau sekolah Alkitab jangan malu, sekolah daftar lah. Kalau waktunya sedikit, Zoom online nggak apa-apa, belajar. Dan ini kabar baik ya, sekolah kita bukan sekumpulan malaikat. Karena sekolah kita lebih panas dari neraka. Ketika saya masuk sekolah teologi, saya pikir wah seru nih. Belajar enggak juga, berantem, berdebat, nggak penting juga. Gitu. Jadi nggak apa-apa, jangan aduh kak, gue kurang kudus makanya itu sekolah kita. jangan merasa aduh kak, gue nggak bibalain nggak, semua nggak layak, saya pun nggak layak, Tuhan yang layakkan. And last but not least, poin nomor 3, syarat godly community adalah kamu punya visi dan tujuan yang jelas di dalam Tuhan. Ini penting. Hidup tanpa tujuan itu mengerikan. Saya berkali-kali bahas ini teman-teman. Jangan marah ya kalau ada idolanya yang saya bahas, tapi saya nggak tahu juga namanya siapa. Suka mikir nggak artis Korea bunuh diri? Maaf ya, jangan marah sama saya. Kalau yang bunuh diri anak Depok yang orang tuanya bercerai, orang tuanya, ini saya ekstrim aja ya. Bapak mamanya ketabrak mobil, dia sebatang kara, di rumah utangnya ratusan juta, dia nggak punya pekerjaan, dia masih kecil, dia bunuh diri. Itu nggak benar. Tapi secara logika manusia wajar, gitu ya, wajar. Dia nggak punya orang tua, dia nggak punya siapa-siapa, dia nggak punya gereja, dia nggak masuk rumah rohani, gitu dibunuh diri ya wajar lah ya. Nggak boleh, tapi wajar secara logika. Ini artis Korea, bukan utara, selatan. Ganteng, cantik, fansnya banyak, duitnya banyak, karirnya bagus, bunuh diri. Pernah direnungkan nggak? Kenapa kok bisa bunuh diri orang ini? What's wrong? Kenapa banyak influencer? Jangan marah sama saya, matinya mengenaskan. Salah pilih pergaulan, salah pilih konsumsi apa. Kita ngeliat mereka di Instagram tuh kayaknya aduh perfect banget hidup lu ya, ganteng, cantik, ya meskipun operasinya banyak juga ya. Tapi lu kurang apa sih? Lu kurang apa lu bunuh diri gitu. Iya pernah dibully dan sebagainya, tapi kok bisa bunuh diri? Saya kasih satu alasan.
Dia udah nggak ngerti tujuan hidupnya apa. Kamu bisa sekaya apapun, teman-teman, catat ini, rekeningmu bisa isinya miliaran bahkan triliunan. But the moment kamu nggak tahu tujuan hidupmu apa, that's it. The moment kamu lupa Yesus mati buat kamu, that's it. The moment kamu lupa Yesus bangkit buat kamu, that's it. Makanya as a community punya tujuan. Dan Petrus tulis dengan sangat kerennya. Biarlah saya dan teman-teman juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan sebuah rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani kepada Tuhan. Let me tell you bahwa hidup kita gak ada yang sempurna. Saya pun di fase hidup ini saya tahu saya gak sempurna. Saya masih punya banyak kekurangan, saya masih harus banyak belajar. Teman-teman di sini, kamu datang dengan berbagai kelemahanmu, tapi Tuhan mau pakai kita anyway. Tuhan gak mau pakai yang sombong, Tuhan mau pakai yang memang rendah hati, mau dipakai Tuhan. Saya nggak tahu teman-teman melihat hidupmu seperti apa. Bagi sebagian orang kan hidup gitu ya, kecil, gede, cari duit, kaya raya, nikah, punya anak, mati gitu ya. Tapi kita kan nggak kayak gitu. Kita ngerti hidup di dunia ini sementara. Istilahnya kontrak doang di dunia. Sementara aja. Kita tahu rumah kita sejati nanti di surga. Di dunia sementara. Jangan tukar yang sementara sama yang kekal. Jangan tukar yang sementara sama yang kekal. Ini contoh gampangnya. Saya dulu suka banget main bola. Saya pengen jadi main bola profesional. Tapi saya sadar kapasitas. Gak usah ngomongin tim nasional. Di sekolah aja saya cadangan gitu. Gimana gue bisa masuk tim nasional? Di sekolah aja gue cadangan. Saya ngerti talenta utama saya dari Tuhan, di musik. Saya gak akan mau main bola, amit-amit cedera, patah kaki, jadi gak bisa main musik, kan bodoh. Gitu loh teman-teman. Kita harus ngerti tujuan hidup kita perkara kekal. Kita dipersiapkan untuk membangun sebuah hal yang rohani, untuk menjadi persembahan yang kudus buat Tuhan. Jadi kamu jangan tukar hidupmu ini yang berharga ini untuk sebuah hal yang sia-sia aja. Cuman buat pasangan gak seiman yang sementara ini. Cuman buat gue nyari duit jadi akhirnya gak ada hubungan sama Tuhan lagi, ngapain? Saya berkali-kali bilang banyak yang pengen kuliah gitu kan. Wah, kan gue pengen kuliah di sini kan, di UI, di mana, bla bla bla. That's good. Tapi buat apa lu dapat gelar S1, S2, S3 kalau selama proses kuliah itu kamu jadi jauh dari Tuhan? Ngapain? Duit lu banyak sehari dapat jutaan, tapi jadi jauh dari Tuhan ngapain? Ngapain teman-teman? Yesus segalanya. Dan sampai kamu ngerti konsep ini, hidupmu gak akan tenang karena kamu akan terus mencari. Gak salah cari duit, gak salah kuliah, gak salah. Tapi pastikan Yesus tetap jadi yang utama. Ganti community ngerti tujuan hidupmu. Kamu bersama membangun dasarmu di atas kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan tutup dengan satu hal ini. Sadar gak sadar yang teman-teman lakukan di rumah rohani ini akan jadi dampak buat adik-adikmu 20-30 tahun ke depan. That's why namanya rumah rohani. Rumah itu akan selalu ada generasinya. Kamu gak akan selamanya di sini. Mungkin ada beberapa orang di sini kamu akan nikah, pindah rumah, pindah negara, ya kan, pindah alam. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu kan. Kan gue di tangan Tuhan. Tapi kamu gak akan selamanya ada di sini. Kamu akan bangun sebuah legacy untuk adik-adikmu nanti. What kind of rumah rohani yang pengen kamu kasih buat mereka? Maaf ya, maaf, jangan marah. Kalau di rumah rohani, kamu bisa jir-jai, ngomong jorok, ngerokok, TAI ngomongnya. Adik-adikmu gak seperti itu nanti. Kalau kamu di rumah rohani, mohon maaf lah ya, males-malesan, nggak ngulik lagu. Bosen gue di gereja tuh, ngantuk gue, rutinitas. Itu yang akan orang lihat nanti. Tapi kalau kamu punya standar yang jelas di dalam Tuhan, kalau kamu kesini nggak main-main, kamu cari Tuhan, kamu bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, generasi berikutnya akan ngerti betapa mulianya nama Tuhan Yesus. Generasi berikutnya akan ngerti rumah rohani bukan cuma sekedar nama rohani, it's literally rohani di dalam Tuhan. Teman-teman, saya mengasihi teman-teman semua. Yesus lebih sayang sama kalian. Ingat, kamu bukan korban. Kamu anak Tuhan, Tuhan sayang sama kamu, Tuhan punya tujuan buat hidupmu. Rumah ini salah satu wadah untuk kamu makin dekat sama Tuhan. Rumah ini salah satu wadah untuk kamu semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya tutup lagi dengan satu hal ini. Mohon maaf kalau tutupnya ada part 2-nya. Singkat. Saya ngerasa in my spirit, dalam roh saya, ada beberapa orang di tempat ini, kamu rindu melayani Tuhan, tapi kamu masih malu. Now is the time. Jangan tunggu pasca, karena penundaan itu akan menghasilkan penundaan berikutnya. Kamu nunggu Natal tahun depan, nah kelamaan lagi.
Kalau kamu pelayanan bilang, Tuhan saya mau pelayanan sekarang. Anyway jadwalnya kan nggak langsung ada juga. Paling nggak kamu bilang mau dulu. Pas kamu bilang mau, Tuhan akan proses. Dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Di sini pada pemalu ya, saya tanya sekolah kita siapa gak ada angkat tangan. Percaya, yang mau pelayanan siapa angkat tangan? Mungkin malu-malu juga, tapi kalau kita coba. Yang mau pelayanan angkat tangan? Yang mau pelayanan? Praise the Lord, praise the Lord. Oke, turunin. Yang belum pernah melayani tapi pengen melayani angkat tangan. Kelingkingnya boleh gak kelingkingnya? Wah, Tuhan Yesus baik, ada amin. Amin. Saya berdoa buat teman-teman, Tuhan Yesus mengasihimu dan kamu menemukan tujuan hidupmu. Yang saya berdoa teman-teman bisa fokus sama Tuhan, jangan main-main sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus gak pernah main-main sama kamu. Dia sayang sama kamu, dia mau mati dan bangkit buat kamu. Yesus adalah segalanya dalam hidup ini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa yuk, mari kita pejamkan mata kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Teman-teman kalau boleh fokus dulu, jangan main HP, jangan ngobrol kanan kiri. Ini momen-momen yang indah bersama Roh Kudus. Roh Kudus mau banyak ngomong sama kita. Roh Kudus mau banyak menyatakan isi hatinya sama kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya lagi body di depan, terima kasih. Singkat aja doa saya hari ini. Beberapa poin saya sampaikan secara singkat. Saya nggak mau kelamaan waktunya. Satu, saya mau berdoa buat teman-teman. Kamu tahu kamu terikat dengan dosa. Kamu terikat dengan sebuah dosa, bahkan lebih dari satu. Dan Tuhan rindu membebaskanmu. Kamu nggak usah angkat tangan, kamu nggak usah berdiri. Tapi kamu berdoa dalam hati. Kamu bilang, Tuhan, itu saya mau bertobat. Saya nggak mampu. Spesifikly teman-teman yang terikat pornografi, beberapa kali kamu, aduh Tuhan saya mau tobat, saya janji ini yang terakhir. Dan kamu terus mengulangi. Dan kamu terus mengulangi. Tapi malam ini Tuhan bilang ini, aku mengasihimu. Aku tidak mau kamu terus terikat dengan dosa itu. Izinkan saya sampaikan ini. Jangan marah sama saya, tapi Tuhan taruh ini di hati saya. Saya mau bicara buat teman-teman, kamu jangan malu ya. Di hadapan Tuhan jadi apa adanya supaya bisa bertobat. Kamu punya ketertarikan sejenis. Saya nggak tahu siapa, saya nggak perlu tahu siapa. Saya nggak maha tahu, Yesus yang maha tahu. Kamu punya ketertarikan itu dan kamu ngerti ada benih-benih itu dalam hidupmu. Saat ini bilang sama Tuhan, Tuhan cabut benih-benih itu. Saya mau bertobat, saya mau diubahkan. Saya mau punya pasangan yang normal di dalam Tuhan. Saya mau berkeluarga, beranak cucu seperti yang Alkitab tuliskan. Jangan percaya kebohongan setan yang bilang itu dari Tuhan, no. Gak pernah Tuhan merancangkan seperti itu. Never, ever. Gak pernah. Kamu diciptakan serupa gambarannya. Artinya kamu diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Jangan mau terjebak dalam kebohongan setan. Berikutnya saya mau berdoa. Saya cepat gak apa-apa teman-teman ya. Buat kamu yang pernah kepahitan dan dendam sama orang tuamu, saya gak berusaha membuat suasananya jadi haru gimana. Enggak, biasa aja. Tapi sebagian teman-teman kamu suka sedih sendirian. Kamu mengasihani dirimu sendiri dan kamu mulai ngiri sama keluarga lain. Dan tanpa disadari kamu mulai mengutuki orang tuamu. Kamu mulai mengutuki papamu, mamamu. Dan somehow kamu gak bisa mengampuni mereka. Tapi malam ini Bapak memelukmu saat ini. Bapak mau membebaskanmu dari rasa dendam itu. Tuhan sayang sama kamu. Mungkin orang tuamu gak sayang sama kamu, gak apa-apa. Kasih Bapak lebih dari cukup. Jangan mengasihani dirimu teman-teman. Jangan merasa jadi korban. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Kamu bukan korban. Ampuni orang tuamu. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Saya mau berdoa buat teman-teman yang sering ngerasa gagal. Kok gua doa apa Tuhan gak pernah jawab ya. Kok gua minta ini Tuhan gak jawab ya. Kok gua begini begitu. Kok kayaknya Tuhan gak pernah dengerin ya. Let me tell you bahwa Tuhan mendengarkan setiap perkataan kita. Tapi gak semuanya sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau Tuhan belum jawab ya gak apa-apa. Kalau Tuhan belum kasih jawabannya sesuai dengan keinginan kita gak apa-apa. Dia maha tahu, dia mengasihi kita kok. Tuhan ingatkan kami selalu bahwa bukan jawaban doa kami yang segalanya. Engkau yang segalanya dalam hidup kami, Tuhan Yesus. It's you. Bukan orang lain. Hanya Engkau yang jadi segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
And finally, saya mau berdoa buat komunitas yang sehat. Tuhan, kami tahu bahwa di akhir zaman ini nggak mudah hidup di dunia. Dunia makin jahat, dunia makin berantakan. Tapi ada rumah rohani ini, Tuhan, aku berdoa Kau lindungi, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga rumah ini betul-betul menjadi rumah rohani, Tuhan Yesus. Sehingga rumah ini betul-betul menjadi perpanjangan tangan-Mu, Tuhan Yesus. Sehingga rumah ini betul-betul menjadi, Tuhan Yesus, prototipe dari surga di bumi. Aku berdoa untuk kekudusan Tuhan Yesus. Ini adalah komunitas yang kudus di dalam Tuhan. Tidak ada bercandaan yang mengarah ke hal-hal yang jorok. Ini komunitas yang kudus. Ini komunitas yang benar di dalam Tuhan. Ini komunitas yang berapi-api buat Tuhan. Ini komunitas yang melangkah dengan visi-misi yang dari Tuhan. Secara khusus para pelayan Tuhan yang sudah melayani. Bolehkah mengangkat tanganmu saat ini? Gak usah maju, angkat tangan aja. Jangan lihat saya bukan siapa-siapa. Angkat tanganmu buat Tuhan Yesus. Teman-teman yang sudah melayani, angkat tangan saat ini. Tuhan, kami mengerti bahwa pelayanan ini gak main-main. Pelayanan bukan sekedar seru-seruan. Pelayanan ini tanggung jawab sama Tuhan. Ajar kami untuk kasih yang terbaik. Ajar kami untuk mengusahakan yang terbaik buat Tuhan. Kami gak mau main-main, kami gak mau malas-malasan lagi Tuhan. Kami mau jadi contoh buat teman-teman jemaat bahwa pelayan Tuhan hidupnya gak sembarangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan ini doa terakhir saya buat teman-teman yang mau melayani, yang belum pernah melayani. Angkat tanganmu saat ini, jangan malu. Gak usah lihat kanan kiri. Teman-teman yang mau pelayanan yang belum pernah melayani, bilang sama Tuhan, Tuhan, here I am, send me. Tuhan, ini kami, utus kami Tuhan. Buat sebagian orang kamu sudah lama menunda panggilan Tuhan ini, minta aku sama Tuhan dan bilang, Tuhan, ampuni. Tapi saya nggak mau tunda lagi. 2026 ini saya kasih hidup saya buat Tuhan melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya kasih hidup saya buat Tuhan. Tuhan gak perlu maksa, Tuhan gak perlu minta-minta. Saya kasih dengan sukarela. Ini hidup saya buat Tuhan. Kamu gak harus jadi full timer, teman-teman. Kamu gak harus jadi pendeta. Tapi dimanapun Tuhan tempatkan kamu menjadi berkat. Jadi alatnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdiri sama-sama yuk. Sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan. Haleluya Yesus. Cara hidupku yang semuanya sia-sia, tak berarti lagi.
Biarlah apa yang kami dengarkan pada sore hari menjelang malam hari yang indah ini Tuhan dapat menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah selesai. Kami siap menerima berkat-Mu Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silahkan kembali dulu teman-teman. Saya ingin kita sekalian naikkan satu pujian walaupun tak berpindah, bisa di F saja ya, refnya sedih. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadiku akan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadiku akan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, kami percaya rumah rohani akan semakin rohani, akan muncul generasi baru, bibit-bibit yang baru yang mau melayani pekerjaan Tuhan. Dan nanti ada estafet yang luar biasa Tuhan. Mereka adalah perintis-perintis yang diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus menjadi pusat daripada komunitas ini. Dan biarlah kami semakin rindu kepada firman Tuhan seperti susu yang murni yang kami sangat membutuhkan itu Tuhan. Dan biarlah pada akhirnya tujuan hidup kami hanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kami boleh sekolah tinggi, kami boleh melakukan apapun untuk dunia ini Tuhan. Tetapi yang paling indah dan berharga ketika kami memberikan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami bisa melayani Tuhan di sekolah kami, dalam pekerjaan kami, dan nantinya masa depan kami ada dalam anugerah Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Dan sebelum kami pulang, kami akan terima berkat daripada Tuhan. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Kiranya berkat melimpah atasmu dan
Dan kita mendoakan supaya Echa Sumantri menjadi berkat dimanapun berada, tetap sehat dan anaknya juga sehat, istrinya juga sehat dalam anugerah Tuhan. Dan kita sudah memberikan apresiasi untuk apa yang dia ajarkan bahwa Tuhanlah segala-galanya. Kiranya berkat Tuhan melimpah atasmu, berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kalian semuanya hari ini sampai Tuhan datang 2 kali. Yang percaya semuanya katakan amin. Silakan dulu. Kita naikkan ke Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita naikkan doa kita. Bapak, terima kasih pada hari ini, pada sore hari ini kami sudah selesai ibadah kami. Itu semua karena kebaikan-Mu, Bapak. Itu semua karena anugerah-Mu, Bapak. Itu semua karena kebaikan-Mu. Sungguh kami mengucap syukur kami punya Bapak yang baik seperti Engkau, Bapak. Dan Bapak, dan sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Tapi yang kami tahu, cinta-Mu itu tidak akan terpisah bagi kami, Bapak. Cinta-Mu itu pasti selalu nempel di hati kami, Bapak. Orang lain mungkin cintanya akan selalu berubah, tapi yang kami tahu cintanya Tuhan tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, sertai kami selalu dimanapun kami berada, di dalam pergaulan kami, di dalam setiap jalan kami, langkah kami. Tuhan yang selalu memegang kendali. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kita katakan bersama-sama amin. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir. Teman-teman kita foto bersama ya di pagi diatur untuk kenang-kenangan. Yuk mari silakan ke depan saja diatur.
yang laki-laki boleh jongkok sedikit. Yang laki-laki ke depan dong. Ayo teman-teman di belakang yang cocok boleh maju ya. Boleh maju ya. Ayo David. Teman-teman masih ada di belakang boleh maju ya. Ayo Ayo maju yuk. Yang Ceweknya begini. laki-laki di belakang. Cowoknya duduk. Nah, kelihatan kursi. Nah ini, udah bisa kok. Pasti jangan. Cowoknya lagi sini. Nih sini bisa. ya yang perempuan itu depan biar tadi. Lagi cowok masih muat, apa? Ya. David. Yang belakang, saya pakai tuh. Depan. Satu, dua, tiga. Ganti gaya yuk. Ganti gaya. Keren ternyata. Ini bagian sini kosong. Pada bisa ini. Nih. Oh iya. Nih. Lagi di sini. Saya. Bisa lagi. Lagi di sini ya betul. Gak bagus posisinya kayak apa? Nah, lagi bisa masuk bisa. Bisa masuk sini kan? David. Pakai tuh masuk. Nih bisa masuk. Samping. Ya, baru bagus nih. Ya. Jempol semuanya. Satu, dua, tiga. Nanti kalau rumah Rohani dibilang godly community ya teman-teman. Oke. Godly community. Tiba-tiba salah aksen nih. Oke. Udah. Mungkin 3 kali supaya nanti kalau dia Oh, oke. Oke. Oke, siap. Ya. Satu, dua, tiga. Rumah Rohani